Nah, ini kita pemahaman jurnal umumnya dengan memahami dua rumus dulu. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Aset sama dengan ekuitas. Ini adalah rumus standar. Jadi akuntansi itu hanya tambah dan kurang. Tambah dan kurang. Logika yang paling gampang. Aset itu merupakan penjumlahan dari hasil liabilitas dan ekuitas. Kalau asetnya 2, maka kemungkinan yang pertama liabilitasnya 1 dan ekuitasnya 1. 1 tambah 1 berapa? 2. Kemudian kalau di sini, kalau asetnya 2, kemungkinan yang kedua bisa jadi liabilitasnya 2, ekuitasnya 0. Atau yang rumus kedua, aset sama dengan ekuitas. Kalau asetnya 3, sudah pasti ekuitasnya 3. Nah, setelah kalian udah paham rumus yang seperti ini, berikutnya kita biar bisa menerapkan ke akuntansinya, kita harus tahu definisinya. Kita harus tahu definisi. Ini definisi yang secara umum aja. Aset itu, aset berasal dari bahasa Inggris ya. Kalau definisi Indonesianya, semua harta berharga yang dimiliki usaha. Ingat, semua harta berharga yang dimiliki usaha. Kalau usaha berarti di sini terserah mau usahanya itu salon atau apa, pokoknya harta berharga. Harta berharga yang di golongan pertama itu uang. Secara umum, uang. Ya, uang kalau di akuntansi disebutnya kas. Uang itu bisa nambah, bisa berkurang. Kalau di usaha uang nambah karena apa sebabnya? Penjualan, karena penerimaan. Kalau uang berkurang karena pengeluaran. Terus apa lagi? Bayar-bayar. Karena bayar ya. Berikutnya barang-barang yang bisa habis atau perlengkapan. Ini bagian dari aset juga. Tempat usaha kalau di akuntansi bisa disebut sebagai bangunan, gedung atau toko ya. Tidak ada nama akuntansi itu tempat usaha. Ya. Toko atau bangunan. Alat atau bisa disebut mesin atau peralatan. Beda loh alat dengan barang yang habis. Kalau alat dibeli itu tidak habis tapi rusak. Kalau alat dibeli tidak habis tapi rusak. Memang bisa komputer habis? Tidak bisa. Lain dengan kertas. Kalau kertas itu bisa habis karena dipakai lembar per lembar. Berikutnya barang yang akan dijual. Barang yang akan dijual di akuntansi disebutnya persediaan barang dagang. Disebutnya persediaan barang dagang. Nah, definisi berikutnya, liabilitas atau kewajiban yang harus dibayar. Berarti hal ini tidak bisa tidak dibayar. Tidak bisa tidak dibayar. Sebabnya karena mungkin ada transaksi yang kredit atau transaksi yang tidak langsung dibayar tunai. Maka ada tunggakan. Tunggakan itulah yang harus dilunasi. Tunggakan itulah yang harus dilunasi. Maka definisinya kewajiban yang harus dibayar. Contohnya hutang dagang atau hutang usaha. Hutang itu kan kita transaksi tapi kita nggak ngeluarin uang dulu. Setelah kita transaksi kita dapat barang, tapi uangnya belum kita kasih. Itu namanya hutang. Paham sampai sini? Definisi yang berikutnya, hutang ini banyak, cuman yang kita pelajari satu hutang dulu aja. Ekuitas. Nah, ekuitas ini hak pemilik. Hak pemilik atau punyanya pemilik. Hak pemilik atau punyanya pemilik. Apa contohnya menurut kalian? Hak pemilik atau punya pemilik. Apa contohnya? Kalau kalian punya usaha, disebut itu punya kalian sendiri. Anggaplah kalian punya usaha. Contohnya apa?
Modal. Modal itu apa sih? Modal apa? Modal itu bentuknya uang. Modal itu bentuknya uang salah satunya. Tapi modal itu apa? Hah? Saham? Enggak, jangan terlalu ke arah yang lebih ini. Modal itu apa sih sebenarnya? Gue mau usaha nih, tapi gue perlu modal. Apa? Sesuatu yang digunakan untuk menjalankan usaha. Ya, itu betul. Sesuatunya itu apa? Bisa uang, bisa selain uang. Bisa uang, bisa selain uang. Kalau misalkan itu uang atau selain uang, itu disebut modal usaha. Intinya modal usaha ini adalah sesuatu yang harus ada saat usaha. Sesuatu yang harus ada saat usaha. Mister, seandainya tidak punya modal, bisa gak? Bisa. Tapi kalau modal ini sesuatu yang harus ada saat usaha, punya sendiri. Kalian buka cuci motor. Pas kalian buka cuci motor, kalian nggak punya uang, tapi kalian pengen punya usaha. Bagaimana dapat modalnya? Pinjaman modal. Maka kalau pinjaman modal tersebut disebutnya bukan modal, tapi pinjaman. Beda lah ya. Ingat baik-baik. Kalau modal itu sesuatu yang milik sendiri. Uangnya uang sendiri, motornya motor sendiri. Itu namanya modal. Sampai sini paham? Ya, modal usaha. Contoh di sini modal usaha. Sesuatu atau hak pemilik, punya pemilik. Yang pertama modal usaha. Yang kedua ada yang disebut pendapatan. Pendapatan usaha. Pendapatan itu apa sih? Kenapa orang bisa menerima pendapatan? Bisa ada transaksi apa ya? Coba yang lainnya belajar aktif berpikir biar hidup. Kenapa kalian bisa dapat gaji? Gaji itu pendapatan bukan? Itu milik sendiri atau milik orang lain? Sendiri. Maka dia masuk ke dalam bagian ekuitas. Itu kalau dari sisi gaji. Tapi kalau dari sisi usaha, kalian punya bisnis, kemudian kalian untung. Untungnya itu punya kalian atau punya orang lain? Punya kita sebagai pemilik. Jadi apa itu pendapatan usaha? Modal plus keuntungan. Bukan begitu. Kalau namanya ngitung pendapatan usaha dalam artian hitung laba, itu pendapatan dikurangi modal. Pendapatan dikurangi Nih contoh, earphone harganya 50.000. Kalian jual 100.000. Modal kalian berapa? 50.000. Pendapatan kalian berapa? 50.000. Nah, 50.000 itu disebutnya bukan pendapatan, laba. Pendapatan kalian berapa? 100.000. Paham ya? Pendapatan kalian 100.000. Tapi kalau ditanya berapa labanya, pendapatan dikurangi modal. Modal dalam artian di sini modal untuk beli earphone. Nangkep sampai sini? Bisa dipahami dengan baik? Bisa ya. Saya ingin merubah kesan anak PM tidak malas-malas lagi. Itu saya hanya dengar kesan itu ada di kelas 1. Waktu kalian kelas 1. Sekarang kelas berapa? Kelas 2. Jadi udah gak ada kesan kayak gitu. Karena standar kalian standar anak akuntansi.